Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, tatkala seseorang semakin rajin melaksanakan ibadah, semakin rajin melaksanakan sholat, semakin rajin melaksanakan mauidhah hasanah, maka dia ketawaduannya, ketakorubannya, wasyu'an ilallah, kepada Allah harus lebih dekat lagi. Jangan semakin banyak mendengarkan pengajian, jangan semakin banyak melaksanakan ibadah namun tidak sama dengan perbuatannya. Karena sesungguhnya iman adalah qaribu minallah, dekat dengan Allah, qaribu minal jannah, dekat dengan surga, baidu minanar, fahimtum, jauh dari neraka. Saat engkau semakin banyak melaksanakan ibadah, semakin banyak menimba ilmu, namun perbuatanmu semakin melenceng dari suatu yang hak, kebenaran, banyak merugikan orang lain, maka engkau, dosamu akan lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Paham tuh? Ana bukan ustadz, bukan kiai, namun ana juga pernah menetas di salah satu pondok pesantren. Lalu setelah menetas, ana pindah lagi di pesantren lainnya. Ibarat sebuah pohon tumbuh menjadi sebuah tanaman, ana pindah lagi di pesantren. Lalu ana menempuh pendidikan formal di kemiliteran, lalu ana menempuh pendidikan formal di akademi keperawatan, dan ana menempuh pendidikan di ilmu jiwa, ilmu psikologi, dan masih banyak pendidikan yang ana tempuh di pendidikan formal kemiliteran. Wahai saudaraku, ana tidak takabur, namun itulah realita kehidupan yang ana jalani. Kenapa pagi ini ana membicarakan hal itu? Karena ana melihat dalam kehidupan banyak orang yang rajin melaksanakan tawasulan, banyak orang yang rajin melaksanakan ibadah, banyak orang yang rajin melaksanakan mauidhah hasanah. Terkadang realisasi dalam kehidupan dia sering merugikan orang. Jalan yang sudah lurus rata terkadang dilobangin, dikasih besi. Jalan yang sudah lurus di aspal supaya rata, supaya enak dilewati, terkadang dilubanginya, dikasih besi, yang mana besi tersebut lubangnya besar, alasannya biar irigasi lancar, padahal dia sendiri yang malas membersihkan selokan sehingga rumahnya kebanjiran. Itu orang yang rajin melaksanakan ibadah, orang yang rajin mendengarkan tausiah, dan orang yang sering melaksanakan tawasulan berjamaah itu. Wahai saudaraku, bukankah orang yang berilmu tidak merealisasikan ilmunya justru akan dilaknat oleh Allah karena orang yang tahu tidak menjalaninya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'malun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah orang yang lebih mengetahui namun dia tidak menjalani ilmunya. Paham tuh? Ada juga, ana tidak ghibah, tidak ngomongin kejelekan orang, namun pembelajaran buatmu bagi orang-orang yang tahu keilmuan namun tidak menjalaninya. Hukuman dari Allah lebih besar lagi, wahai saudaraku. Lebih baik yang tidak tahu itu karena dia memang tidak tahu. Ada juga yang tiap hari 2 hari sekali melaksanakan pengajian berjamaah. Tatkala menyapu di sebuah jalan, bukannya pakai sero, itu yang contoh kecil. Seharusnya di sero lalu dikumpulkan dalam suatu tempat, dibakar atau dikubur. Namun dia disapu, diarahkan ke tempat lain, ke tempat got orang lain. Akhirnya got tersebut tersumbat. Dia seakan-akan tidak tahu, bahkan berkata,
Seakan-akan dia yang rajin bersih-bersih, orang lain nampak tidak rajin, padahal dia punya kelakuan tersembunyi. Dari arahnya dia disapu mengarah ke orang lain sehingga got mampet. Bukankah ada CCTV ya saudaraku? Orang lain tidak melihat, kan CCTV tidak bisa dibohongin. Itu kelakuan terkadang orang yang padahal rajin melaksanakan jamaah tawasulan, pindah sana pindah sini, namun realisasi perbuatan seperti itu. Ingat wahai saudaraku, tatkala engkau bertambah ilmumu, engkau harus semakin tawadu, harus semakin tadaruan wa syu'an ilallah, semakin DP-DP di hadapan Allah. Bukannya semakin nambah ilmumu, namun realisasi perbuatanmu tidak sesuai. Bicara itu gampang, semua orang bisa berteriak seakan-akan bagaikan kain yang putih bersih alias suci, namun realisasi perbuatan melakukan suatu kesalahan, mendolimi orang lain tidak disadarinya. Paham tuh? Karena kalau sudah bicara sesuatu wakulil haq walumuron, anak akan mengatakan yang apa adanya sesuai yang anak lihat, karena itu sebuah amanah dan tanggung jawab. Anak sudah terbiasa menyampaikan sesuatu yang hak, dibenci orang lain, Anda sudah tidak peduli karena anak hanya melaksanakan perintah Allah, anak tidak punya keinginan apapun. Paham tuh? Penampilanmu, cara berpakaianmu yang kau tampilkan belum tentu sama dengan isi hatimu, walaupun secara syariat ad-dohir tadulu ala batin, menunjukkan batin, namun itu hanya secara syariat dan realitanya hanya 25%, yang 75% hanya sifatnya kamuflase. Paham tuh? Saudaraku tahu kenapa Kanjeng Syekh Siti Jenar berguru kepada Said Hasan Al-Had, Said Anwar, maaf ana ulangi, Syekh Siti Jenar berguru kepada Nabi Sid atau Said Anwar atau Eyang Semar. Secara keilmuan syariatnya sudah tidak diragukan lagi Kanjeng Syekh Siti Jenar, karena Kanjeng Syekh Siti Jenar atau Said Hasan Al-Haddad melihat betapa ketinggian budi pekerti Said Anwar atau Nabi Sid atau Eyang Semar. Eyang Semar atau Said Anwar jarang menunjukkan tentang penampilan dohirnya, namun lebih banyak direalisasikan dalam budi pekerti, akhlak. Itu sebenarnya pencerminan dari innama buistu li utamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk membuat lincah mahir pembicaraan. Wah saudaraku, semua orang bisa berbicara, membaca sebuah buku, membaca kitab, membaca berbagai media, lalu diteruskan dengan lisannya. Namun untuk merealisasikan dalam perbuatan, tidak semua orang mampu. Itu karena hubungannya dengan makom seseorang. Paham tuh? Sebelum Nabi Adam diciptakan, nama Rasulullah itu sudah disebut-sebut. Nama Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah disebut-sebut, wahai saudaraku. Bisa jadi Eyang Semar, Said Anwar juga melaksanakan ajaran tersebut hanya sebelum Islam dahulu, tentunya namanya berbeda, yaitu ajaran tauhid. Semoga manfaat. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.